Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba berbagi bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Nah, untuk jangka sorong dan mikrometer, keduanya itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, apakah kelebihan dari kedua alat ukur ini? Mari kita lihat bersama. Nah, kita mulai dari jangka sorong. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada jangka sorong. Di bagian atas ada rahang tetap atas. Nah, ini tidak bisa bergerak dan selanjutnya ada rahang geser atas. Nah, ini bisa ke belakang dan juga ke depan. Nah, ini untuk mengukur diameter bagian dalam. Bagian dalam apa? Contohnya diameter bagian dalam botol. Selanjutnya ada skala nonius. Nah, di jangka sorong ini ada dua skala, yaitu skala utama, ini dia satuannya inci dan juga ada milimeter. Nah, ini adalah skala nonius. Dan selanjutnya ada namanya pengunci. Ketika kita sudah memasukkan benda uji di dalam rahang sini, maka kita harus menguncinya supaya nanti ketika pembacaan tidak bergerak lagi daripada rahang-rahangnya. Oke, selanjutnya ada rahang tetap bawah. Nah, ini sama dengan yang di atas, dia tidak bergerak. Selanjutnya ini benda ujinya di sini. Dan selanjutnya ada rahang geser bawah. Nah, untuk rahang geser bawah sama yang bagian atas, dia bisa bergerak mundur dan juga maju. Dan selanjutnya ada skala nonius. Nah, sama bagian atas ada skala noniusnya juga, yang bawah pun juga begitu. Nah, ini ada alat bantu geser. Biasanya di sini menggunakan jempol. Untuk apa? Untuk memajukan atau memundurkan daripada rahang geser bagian bawah atau bagian atas. Nah, ini digunakan dengan menggunakan jempol di sini biasanya. Nah, ini ada tangkai pengukur kedalaman. Nah, bisa digunakan, ini bisa ditarik memanjang sehingga kita bisa mengukur kedalaman dari sebuah benda, apakah itu kedalaman gelas ataupun juga botol dan lain-lain sebagainya. Oke, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini ada 3 jenis daripada jangka sorong model lama atau model biasa. Nah, untuk jangka sorong sendiri itu ada 3 jenis. Seperti ini adalah jangka sorong model biasa atau model lama. Ada juga yang jangka sorong skala jarum dan juga ada jangka sorong digital. Nanti di slide selanjutnya kita akan melihat bagaimana jangka sorong skala jarum dan juga yang digital. Nah, ini untuk model biasa ada 3 jangka sorong. Nah, dari ketiga jenis ini apa yang membedakannya? Yaitu NST-nya. Apa itu NST? NST adalah nilai skala terkecil yang dimiliki oleh suatu alat ukur. Nah, di sini untuk yang pertama dia memiliki NST-nya 0,1. Nah, dari mana? Ini dia dari 0 sampai 10. Jadi, ini setiap garis ini jaraknya adalah 1 mm. Sehingga 1 dibagi 10 mm sama dengan 0,1 mm. Sementara yang kedua, dia sampai 20. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hingga sampai 20. Nah, untuk mencari NST-nya 1 dibagi 20 sehingga menghasilkan 0,05 mm. Nah, sementara yang ketiga dia sampai 50. Ini kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Sehingga 1 dibagi 50 menghasilkan NST-nya ini dia 0,02. Nah, di manakah kita menggunakan NST? Biasanya NST digunakan untuk menentukan angka di belakang koma. Nah, angka di belakang koma itu seperti bagaimana? Mari kita mulai saja bagaimana cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong ini. Nah, yang pertama kita lihat ini angka nolnya, garis nol ini dia berakhir di angka berapa atau mendekati garis berapa. Nah, sini kita lihat
ini angka yang ke-40 mm. Nah, kita lihat 41, 42. Nah, berarti untuk nilai pertama kita dapatkan adalah 42. Jadi, nilai skala utamanya adalah 42 mm. Nah, selanjutnya kita mencari angka di belakang komanya. Jadi, selanjutnya kita mencari garis mana yang sejajar atau hampir sejajar. Nah, kalau dari gambar ini kita perhatikan bahwa yang hampir sejajar itu adalah di sini. Nah, ini adalah angka 7. Nah, jadi 7 dikali 0,1, yang mana 0,1 adalah NST daripada jangka sorong jenis ini. Nah, kita dapatkan 7 dikali 0,1 mm sama dengan 0,7 mm. Nah, jadi di sini kegunaan daripada NST itu atau nilai skala terkecil. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari nilai skala utama dan juga nilai skala nonius. Sehingga hasil daripada sampel yang telah dimasukkan dalam jangka sorong ini memiliki panjang adalah 42 mm ditambah 0,7 mm sama dengan 42,7 mm. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah jangka sorong yang kedua yang memiliki NST 0,05. Nah, dari sini kita melihat garis nolnya itu melewati angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, skala utamanya menunjukkan nilai 5 mm. Setelah itu, kita cari lagi garis mana yang sejajar atau hampir sejajar. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa yang sejajar adalah angka 5 ini. Nah, jadi seperti yang dibilang ini sampai 20, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 kita kalikan dengan NST-nya sehingga menghasilkan 0,5. Ini dia 10 dikali 0,05 mm sama dengan 0,5 mm. Setelah itu kita tinggal jumlahkan hasil dari skala utama dan juga skala nonius sehingga menghasilkan nilai 5,5 mm. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang ketiga, untuk nilai skala noniusnya, NST-nya, nilai skala terkecilnya 0,02. Nah, di sini kita bisa melihat garis 0 melewati angka ini. Sini 35 mili, 36 mili, 37 mili. Jadi untuk skala utama nilainya adalah 37 mm. Nah, kita cari lagi angka di belakang komanya dari skala noniusnya. Nah, kita cari lagi garis yang sejajar atau hampir sejajar. Nah, kalau kita perhatikan sini, di sini hampir sejajar, jadi ini memang sangat membutuhkan penglihatan yang jeli, karena bisa jadi ada yang sejajar dan hampir sejajar, tinggal sedikit sekali. Nah, di sini berdasarkan pandangan saya melihat bahwa yang sejajar adalah di bagian sini. Nah, maka ini kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23. Jadi, 23 dikali dari NST-nya sehingga menghasilkan ini 23 kali 0,02 sama dengan 0,46. Setelah itu, kita tinggal menjumlahkan dari nilai skala utama dan juga skala noniusnya. Sehingga untuk yang jangka sorong ketiga memiliki panjang sampelnya atau ukuran dari sampel atau bahkan diameter dari sampel adalah sebesar 37,46 mm. Untuk selanjutnya kita akan lihat yang skala jarum. Nah, untuk dari segi kemudahan tentu saja skala jarum lebih mudah daripada skala yang jangka sorong yang biasa. Nah, di sini kita perhatikan. Nah, ini juga ada skala utamanya di sini. Ini adalah skala noniusnya. Nah, ini adalah penguncinya juga. Nah, ini adalah pendorongnya. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah nolnya.
ini 10. Nah, ini 15, tengah-tengah 15. Ada lagi garis ini 16. Nah, tetapi ini tidak rata sama garis ini, dan juga dilihat dari skaloniusnya terlihat jelas bahwa ini tidak 16,00, tetapi ada angka di belakang komanya. Dilihat daripada skala noniusnya yang berada di dalam bentuk jarum ini. Jadi untuk angka pertama dari skala utama kita mendapatkan nilai 16 mm. Lalu selanjutnya ini skala noniusnya 20. Kita dapatkan angka 20 dikali dengan NST-nya yaitu 0,01. Sehingga mendapatkan nilai 16,20. 16 dari skala utamanya, 20 dari angka 20 dikali 0,01 sehingga menghasilkan itu angka untuk skala noniusnya 0,2. Skala utama ditambah dengan skala nonius sehingga menghasilkan 16,20 mm atau bisa juga 16,2 mm. Tentunya tidak terlalu sulit dengan menggunakan jangka sorong skala jarum. Berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, yang ketiga, jangka sorong yang ketiga tentunya lebih mudah lagi daripada jangka sorong sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, di sini kita bisa langsung lihat nilainya. Nah, jadi diameter daripada uang logam ini dia 25,75 mm. Jadi langsung tertera nilainya di display ini. Nah, oke, kita sudah melihat 3 jenis jangka sorong, yaitu jangka sorong jenis biasa. Yang berbeda itu tadi nilai NST-nya ada 3 tadi, jangka sorong model biasa dan juga jangka sorong jenis jarum. Dan yang terakhir ini adalah jangka sorong jenis digital. Oke, selanjutnya kita masuk ke mikrometer. Nah, ini adalah tampilan dari beberapa mikrometer. Nah, di sini sampelnya dimasukkan di sini. Nah, bisa dimasukkan di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada keunggulan dari dua alat ini, dari alat mikrometer dan juga alat sebelumnya yaitu jangka sorong. Nah, untuk jangka sorong, dia bisa lebih panjang dari pengukuran diameter atau panjang dari suatu benda. Dan juga dia ada untuk mengukur kedalaman. Sementara untuk mikrometer, dia sangat pendek. Nah, di situ keunggulan daripada jangka sorong lebih kurangnya tadi seperti itu, tetapi dari segi ketelitian dengan menggunakan alat mikrometer lebih teliti daripada jangka sorong. Tetapi itu tadi perlu diperhatikan range atau batasan daripada pengukuran alat mikrometer ini. Nah, ini tertulis 0 sampai 25 mm atau hanya 2,5 cm saja. Oke, mari kita lihat bagaimana cara mengukur dengan menggunakan alat ukur mikrometer. Nah, ini NST-nya ada 0,01, 0,001. Nah, ini juga sama NST-nya dari yang skala jarum 0,001. Nah, jadi ada yang model biasa, model skala jarum, dan juga digital. Nah, di sini saya akan memperlihatkan satu saja cara pengukuran dengan menggunakan mikrometer yang model biasa. Nah, ini dia. Nah, ini tadi di sini adalah tempat benda atau tempat sampel. Ini adalah skala tetapnya dan ini adalah skala putarnya untuk mengencangkan atau mengendurkan daripada batang di sini. Nah, jadi ini adalah skala noniusnya di sini, ini skala utamanya. Nah, di sini untuk skala tetap atau skala utama ada 2 garis, ada yang bagian atas dan ada juga bagian bawah. Yang mana untuk bagian atas dan bagian bawah jaraknya itu adalah 0,5 mili. Sementara yang atas semua itu ini semua 1 mili, 1 mili, 1 mili. Begitupun juga yang bagian bawah 1 mili, 1 mili, 1 mili, 1 mili. Nah, dari
gambar seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ukuran sampel yang telah masuk di sini adalah, ini saya lupa, ini adalah gagang penguncinya. Ketika sama tadi yang jangka sorong ada penguncinya, sementara mikrometer juga ada penguncinya. Nah, untuk di bagian belakangnya, saya kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini ada yang diputar-putar di sini. Ketika kita sudah kunci, kita putar dulu, lalu kita kunci supaya lebih meyakinkan kita bahwa sudah tepat daripada pengunciannya, sudah bagus. Oke, saya kembali ke sini lagi. Nah, dari pembacaan di sini kita dapat melihat bahwa, nah ini kita lihat dia melewati angka 5 dan juga bagian bawah. Nah, jadi untuk skala utama kita mendapatkan nilai 5,5 mm, yang mana jarak daripada garis atas dan garis bawah adalah 0,5 mm. Jadi kita dapatkan skala utamanya 5,5 mm. Selanjutnya kita cari lagi skala daripada noniusnya atau skala putarnya di sini. Nah, kita lihat garis mana. Ini gampang, ya, sangat gampang sekali. Kita langsung dapat. Nah, ini beda daripada jangka sorong tadi karena banyak sekali garisnya. Nah, di sini, nah coba kita hitung berapa nilainya. 25, 26, 27, 28. Nah, kita dapat angka 28. 28 kita kalikan dengan NST-nya sehingga menghasilkan 0,28. Jadi 28 dikali 0,01 menghasilkan 0,28. Nah, 5,5 ditambah 0,28 menghasilkan nilai 5,78. Jadi, ini adalah cara bagaimana untuk mengukur sebuah benda dengan menggunakan mikrometer. Oke, itulah tadi bagaimana cara mengukur suatu benda, apakah lebarnya, tebalnya, kedalamannya, diameter dalam ataupun diameter luar dengan menggunakan alat jangka sorong dan juga mikrometer. Nah, dari kedua alat ini tentunya telah saya jelaskan tadi kelebihannya di mana. Oke, saya rasa cukup sekian saja apa yang bisa saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya bagikan bisa berguna buat kita semua, terlebih lagi buat saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.